yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Rumah Inspirasi hari Minggu Advent yang pertama. Saudara-saudaraku, Anda dan saya, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kehilangan. Itu berarti nyata dalam kehidupan sehari-hari ada saja kehilangan-kehilangan. Semua orang pasti mengalaminya, hanya berbeda kualitasnya. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan sahabat, teman, kerabat. Ada juga yang kehilangan benda atau barang. Ada juga yang kehilangan pacar, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami kehilangan, maka kita berusaha untuk mencari, berusaha untuk mendapatkan kembali, dan juga menanti semoga apa yang hilang itu bisa kembali dalam kehidupan kita. Ketika orang berjaga-jaga, maka pasti ada rasa bosan, ada jenuh, malas, dan berbagai perasaan-perasaan yang muncul yang menjadi godaan sehingga kita berhenti mencari, kita berhenti menanti, kita berhenti untuk merindukan semua yang hilang datang kembali. Maka sikap yang perlu dibangun adalah sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang baik adalah berusaha dengan cara sekreatif mungkin mengisi hari-hari dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna dan bermanfaat, dan memiliki pengharapan yang besar. Saudara terkasih, Yesus dalam kisah Injil meminta kita untuk berjaga-jaga. Ia menceritakan bahwa ada seorang tuan rumah yang pergi jauh dan memberikan tanggung jawab kepada setiap hamba. Mereka diminta untuk senantiasa berjaga-jaga karena ia akan datang kembali tanpa diketahui waktunya. Entah menjelang malam, tengah malam, atau larut malam, atau bahkan pagi-pagi buta. Sang tuan rumah pergi, bukan berarti ia menjauh dan tidak kembali. Rasanya memang menjauh, tetapi ia tetap dekat, karena ia akan kembali menjumpai kapan saja. Para hamba bisa saja merasa bahwa tuan rumah menjauh, membiarkan mereka sendirian dan lainnya. Perasaan-perasaan seperti ini juga dirasakan oleh orang-orang Israel yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Mereka merasa Allah begitu jauh. Mereka kehilangan Sang Penyelamat yang selalu menolong mereka, sebagaimana Allah tunjukkan kepada nenek moyang mereka. Mereka merasa bahwa dalam kesulitan-kesulitan Allah telah menyembunyikan wajah terhadap mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, perasaan kehilangan membuat mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka lalu menyadari kesalahan dosa-dosa mereka, mengakuinya di hadapan Allah dan bertobat. Maka dalam seruannya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, "Ya Allah Bapa kami, Engkaulah penebus kami. Sejak dahulu senantiasa menjadi penyelamat kami. Kami ini berdosa, orang-orang najis. Kami seperti kain kotor. Kami menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan, seperti daun dilenyapkan oleh angin." Orang-orang Israel lalu menyadari bahwa hanya Allah yang memulihkan kehidupan mereka. Hanya Allah lah yang menyelamatkan mereka. Dan mereka berserah bahwa kami seperti tanah liat di tangan-Mu untuk siap dibentuk. Mereka percaya bahwa Allah yang datang menyelamatkan mereka, memulihkan mereka, dan membawa mereka kembali kepada bait kudus-Nya. Dalam kehidupan kita merasa bahwa sudah berjaga-jaga,
Namun tidak jarang atau kadangkala kita merasa Allah itu begitu jauh. Ketika permohonan-permohonan kita tidak didengarkan, tidak dikabulkan. Meskipun demikian, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita merasa Allah seolah-olah jauh, tetapi Ia dekat di dalam kehidupan kita. Allah hanya menyembunyikan wajahnya sementara dari hadapan kita karena dosa-dosa yang kita perbuat. Untuk itu, pada masa Advent ini, mari kita berjaga-jaga. Kita berjaga untuk merasakan kembali belas kasih Tuhan, merasakan kembali penyelamatan Tuhan. Belajar dari orang-orang Israel, kita mulai mengakukan dosa, menyadari kelemahan dan dosa-dosa kita, dan mau datang untuk bertobat. Serta seperti pesan Paulus, senantiasa memiliki rasa syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang senantiasa menyertai kita, meski kita berdosa, meski kita lalai. Mari saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Advent ini kita membuka diri kita, memiliki hati yang siap sedia berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Menanti dengan penuh syukur, menanti dengan terus-menerus menyadari, siap sedia untuk bertobat, mengakui segala kelemahan dan dosa kita, agar Allah yang kita rasakan begitu jauh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kita yang merasa kehilangan kini kembali menemukan dan ditemukan di dalam kasih-Nya. Semoga Tuhan memberkati hidup dan karya saudara-saudara sekalian, dan juga memberkati hari-hari dalam masa penantian ini, sehingga senantiasa dijumpai dalam keadaan yang siap sedia. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.